Senang bisa berjumpa dengan kalian kembali. Kali ini kita akan belajar bersama materi soal cerita KPK dan FPB. Dalam mengerjakan soal cerita KPK dan FPB, kita harus memperhatikan kata kunci yang ada di dalam soal tersebut. Apakah soal tersebut termasuk soal cerita KPK ataupun soal cerita FPB. Kita bisa mengetahui apakah itu soal KPK jika di dalam soal tersebut terdapat kata setiap titik-titik sekali, bersama-sama, bersamaan, dan bersama lagi. Sedangkan pada ciri soal FPB di dalam soalnya terdapat kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama rata. Kalian bisa mencatatnya agar ketika kalian mengerjakannya bisa lebih mudah menentukan apakah itu KPK atau FPB. Di sini ada contoh soal yang pertama. Kita baca bersama-sama. Aldo dan Tono mengikuti les renang bersama di kolam renang Tirtanadi. Tono mengikuti les renang setiap 4 hari sekali. Sedangkan Aldo mengikuti les renang 6 hari sekali. Jika pada tanggal 5 Agustus mereka berangkat bersama-sama, maka pada tanggal berapa lagi mereka berangkat les renang bersama-sama lagi. Nah, dalam menyelesaikan soal cerita KPK dan FPB, kita harus memperhatikan kata kuncinya. Nah, kuncinya kita harus memperhatikan ada kata apa yang menjadi kunci dalam soal tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang sudah Pak Asmi jelaskan sebelumnya. Nah, di sini ada kata bersama-sama. Nah, kalau ada kata bersama-sama, berarti soal itu menghendaki kita mencari KPK dari soal tersebut. Jadi bukan FPB ya, kalau ada kata bersama-sama ataupun kata yang lainnya sesuai dengan ciri-ciri yang sudah Pak Asmi jelaskan, maka kita disuruh mencari KPK dari soal tersebut. Nah, selanjutnya kita mulai kerjakan. Nah, di sini Tono berangkat 4 hari sekali, Aldo 6 hari sekali, maka kita mencari KPK dari 4 dan 6 atau kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6. Kita langsung saja kerjakan. Kita bisa menggunakan poin faktor ataupun cara yang lainnya yang kalian bisa dan menurut kalian lebih mudah. 4 dan 6. Nah, 4 dan 6 ini kita bagi dengan bilangan prima yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 4 bagi 2 bisa. 4 bagi 2, 2. Nah, karena 2 bilangan prima, maka cukup kita akhiri sampai di situ saja. Tidak perlu kita bagi lagi. Nah, kemudian 6. 6 kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Ternyata bisa, maka hasilnya 3. Nah, karena 3 bilangan prima, kita cukupi sampai situ. Tidak perlu kita lanjutkan sehingga kita dapat menghemat waktu. Kemudian kita tinggal mencari KPK dari bilangan 4 dan 6. KPK dari 4 dan 6. Kita tulis semua faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut. Ada 2 dan 3. Hanya ada 2 dan 3 ya. 2 kali 3. Nah, kalau kita mengerjakan soal KPK, maka kita cari nilai yang terbesar atau pangkat yang terbesar. Di bilangan 4, 2-nya ada 2. Sedangkan di bilangan 6, 2-nya hanya ada 1. Maka kita pilih yang terbesar yaitu 2. Menjadi 2 pangkat 2. Kemudian 3 hanya ada 1. Tapi tetap kita tulis. Karena kita akan mencari KPK dari soal tersebut. Kalau KPK yang kita perlu ingat yaitu kita menulis semua faktorisasi prima yang ada. Kemudian kita pilih nilai yang terbesar. 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 12.
Nah, jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Sedangkan pertanyaannya, maka pada tanggal berapa lagi mereka berangkat les renang bersama-sama? Kita lihat hari ketika mereka berangkat bersama, yaitu tanggal 5 Agustus. Nah, tanggal 5 Agustus Aldo dan Tono berangkat bersama-sama. Kemudian tanggal berapa lagi mereka bisa berangkat bersama? Nah, kita tinggal jumlahkan tanggal sebelumnya, yaitu tanggal 5 dengan KPK dari 4 dan 6. 5 ditambah 12 adalah 17. Nah, karena ini bulan Agustus, di soal bulan Agustus, berarti kita tulis di sini bulan Agustus. Jadi Aldo dan Tono akan berangkat bersama-sama lagi tanggal 17 Agustus. Mudah bukan? Nah, Pak Asmi percaya kalau kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Nah, apakah ini termasuk soal KPK atau FPB? Kita harus mencari atau menemukan kata kuncinya. Kalau di dalam soal tersebut ada kata sama banyak dan kata lainnya yang sesuai dengan apa yang Pak Asmi jelaskan sebelumnya, sama banyak di sini ada kata sama banyak ya. Berarti kita disuruh untuk mencari FPB. Nah, kita baca dulu soalnya. Pak Soleh akan membagikan 60 buku dan 36 pensil kepada anak panti asuhan. Berapakah jumlah anak yatim yang bisa diundang untuk mendapatkan buku dan pensil dengan pembagian adil sama banyak? Di sini ada kata kunci sama banyak. Maka sesuai dengan apa yang Pak Asmi jelaskan sebelumnya, sama banyak. Kata sama banyak ini berarti sesuai dengan ciri-ciri soal FPB. Berarti kita akan mencari FPB dari 60 dan 36. 60 dan 36. Kita bisa menggunakan pohon faktor ataupun tabel ataupun cara yang lainnya yang sesuai dengan apa yang kalian bisa, yang menurut kalian lebih mudah. Ini Pak Asmi menggunakan pohon faktor. 60 kita bagi dengan bilangan prima terkecil dulu, yaitu 2. Karena bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan 2 terlebih dahulu. 60 bagi 2 adalah 30. Dan 30 bisa dibagi 2 sama dengan 15. Nah, 15 ini tidak bisa habis dibagi oleh 2, maka kita bagi dengan bilangan prima yang lebih besar, yaitu 3. 15 bagi 3 adalah 5. Nah, karena 5 bilangan prima, maka kita akhiri sampai di situ. Tidak perlu kita bagi lagi dengan bilangan prima lain. Selanjutnya 36. 36 ternyata bisa dibagi 2. Berapa? Ya, betul. Hasilnya adalah 18. 18 dibagi 2 juga bisa. Hasilnya 9. Nah, 9 tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 bagi 3 hasilnya 3. Karena 3 bilangan prima, maka kita akhiri sampai di situ. Nah, kita bisa lingkari faktorisasi prima yang ada untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal. Nah, karena ada kata sama banyak, maka kita akan mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar dari soal tersebut. Nah, FPB. Nah, kalau FPB kita cari bilangan atau faktorisasi prima yang ada di kedua bilangan tersebut. 2 di bilangan 60 ada, di bilangan 36 juga ada, maka kita tulis
di sini 2. Terus angka 3 di bilangan 60 ada, di bilangan 36 juga ada, maka kita bisa tulis angka 3 di sini. Nah, ingat ya, kalau FPB kita cari nilai yang terkecil, walaupun namanya faktor persusuan terbesar, ada kata-kata besar, tetapi kita mencari nilai yang terkecil atau faktor realisasi prima yang nilainya terkecil. Di bilangan 60, 2-nya ada 2. Di bilangan 36, bilangan 2-nya juga ada 2. Maka kita tinggal tulis 2 saja karena sama-sama ada 2. Nah, selanjutnya bilangan 3. 3 di bilangan 36, di bilangan 60 ada 1. 3 di bilangan 36 ada 2. Maka kita pilih yang paling kecil, yaitu di bilangan 60, di mana angka 3 hanya ada 1. Maka kita tulis 3 saja, tidak perlu kita tambahi dengan pangkat 1 karena pangkat 1 tidak perlu kita tulis. Nah, tinggal kita hitung 2 pangkat 2 kali 3 atau 2 kali 2 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, sudah ketemu, FPB-nya adalah 12. FPB-nya adalah 12. Nah, karena 5 di sini ada, sedangkan di sini tidak ada angka 5, maka tidak perlu kita tulis. Kecuali kalau soal KPK, maka kita tulis semuanya. Kita baca soalnya lagi. Pak Soleh akan membagikan 60 buku dan 36 pensil kepada anak panti asuhan. Berapakah jumlah anak yatim yang bisa diundang untuk mendapatkan buku dan pensil dengan pembagian adil sama banyak? Jadi, jumlah anak yatim yang bisa diundang ke acara tersebut dengan pembagian buku dan pensil sama banyak, yaitu 12 anak. 12 anak. Oke, jadi jawabannya adalah 12 anak yang dapat Pak Soleh panggil di acara pembagian atau santunan buku dan pensil tersebut. Demikian yang dapat Pak Asmi sampaikan, semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.